Gao Qisheng melihat sekilas 5 orang di depannya, dan mereka duduk bersila dengan patuh. Orang-orang adalah orang-orang dari Seal of Demon League. Sini, sini, sini. Saat ini, seseorang menyapa Chen Ping. Chen Ping melihat dan menemukan bahwa orang ini adalah Yuan Bao yang telah diselamatkan olehnya. Melihat dia bertemu seorang kenalan, Chen Ping berjalan mendekat, dia ingin mengikuti Yuan Bao untuk mencari tahu apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini datang untuk menemukan harta karun itu, dan sekarang mereka semua bermeditasi dengan jujur. Jika Anda bermeditasi dan berlatih, mengapa tidak datang ke sini? Benar-benar takdir, untuk bertemu lagi. Yuan Bao berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar takdir, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu di sini bukan untuk mencari harta karun. Tanda tanya petik 2. Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Duduklah dulu, biarkan mereka yang datang bersamamu mencari tempat duduk, dan jangan berjalan-jalan sembarangan. Jika kamu tidak duduk setelah 3 menit, kamu akan dihukum, dan kamu tidak berhak mendapatkan harta itu sama sekali. Yuan Bao berbisik kepada Chen Ping. Apa maksudmu? Chen Ping semakin bingung. Apakah ada orang yang tidak bisa mengendalikan perburuan harta karun? Tepat ketika Chen Ping bingung, sebuah suara lama tiba-tiba muncul, para pendatang baru harus segera menemukan tempat duduk, jika tidak mereka akan diusir dari sini, dan mereka tidak akan memenuhi syarat untuk harta karun itu. Chen Ping tercengang saat mendengar suara tua itu, karena suaranya sangat familiar. Tidak peduli di pondok jerami atau di ilusi, lelaki tua yang dilihat Chen Ping memiliki suara ini. Suara, Chen Ping sedikit bingung, apakah lelaki tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Kalian semua menemukan tempat untuk duduk, jangan bergerak. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak tahu identitas sebenarnya dari lelaki tua itu, dia tetap berkata kepada Gao Qisheng dan Ji Yun. Orang-orang ini semua mendengarkan Chen Ping, dan kemudian menemukan tempat duduk. Dan Gao Qisheng memelototi anggota Feng Momeng, berharap dia bisa menerkam mereka dan menggigitnya. Tetapi orang-orang dari Feng Momeng bahkan tidak melihat ke arah Gao Qisheng. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya duduk, sekelompok orang lain masuk, dan kelompok orang ini adalah Ning. Keluarga Ning dibawa oleh Kai Chen. Ning Kai Chen melihat ke aula, di mana semua orang duduk tegak, dan tidak bisa menahan perasaan ingin tahu. Tapi setelah diingatkan oleh suara tua itu, Ning Kai Chen tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan patuh menemukan tempat. Duduklah pada saat ini, tepat di depan aula utama, sebuah pintu cahaya besar perlahan muncul, dengan pita-pita berkedip di atasnya. Tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Segera, lampu pintu menyala, dan sesosok muncul perlahan. Saat sosok ini muncul, alis Chen Ping normal. Karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini adalah lelaki tua yang dia temui di pondok jerami dan istana, lelaki tua itu melirik semua orang, dan kemudian matanya tertuju pada Chen Ping sejenak. Tanda seru, tapi sepertinya lelaki tua itu tidak mengenal Chen Ping lagi. Saya adalah patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, dan saya meninggalkan tempat berharga ini hanya untuk menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk membantu klan pemurnian tubuh kuno saya. Untuk memasuki harta karun, kamu harus melalui banyak ujian. Harta karun klan pemurnian tubuh kuno kita tidak begitu mudah didapat. Namun, jika kamu lulus ujian, kamu tidak hanya bisa mendapatkan harta karun, tetapi kamu juga bisa mendapatkan warisan seumur hidup saya, dan ada juga pil es. Hanya 100 orang yang bisa masuk sekarang. Orang tua itu berbicara perlahan. Ketika mereka mendengar bahwa hanya 100 orang yang bisa masuk, semua orang memperdebatkannya. Mereka tidak tahu bagaimana memilih 100 orang ini. Apakah masih ada perkelahian, dan siapa yang lebih kuat bisa masuk? Semua orang menatap lelaki tua itu, ingin tahu bagaimana 100 orang dipilih. 100 orang akan dipilih secara berurutan, dan hanya 100 orang yang akan dipilih. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sinar cahaya menyinari semua orang. Melihat pemandangan ini, Ning Kai Chen buru-buru berkata, "Senior, apakah Anda ingin membiarkan orang-orang yang tersisa ini pergi?" Dan sinar cahaya ini kebetulan ada 100, dan 3 orang terakhir tidak diterangi oleh cahaya. Ketiga orang ini semuanya dari keluarga Ning, lagi pula, keluarga Ning datang paling akhir. Orang tua itu mengangguk, "Ya,
biarkan mereka pergi, pergi saja selamanya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Yulong menunjuk, dan semburan kekuatan spiritual langsung keluar. Kekuatan spiritual ini sepertinya memiliki mata, dan langsung menembus tubuh ketiga anggota keluarga Ning. Tanpa reaksi sedikit pun, dan bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi, tubuh ketiga anggota keluarga Ning perlahan turun. Kemudian tubuh perlahan menghilang. Melihat ini, Ning Keichen mengerutkan kening, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Ini adalah anggota keluarga Ningnya, dan dia membunuhnya begitu dia mengatakannya. Namun, Ning Keichen akhirnya menahan amarahnya, dia tahu bahwa penting untuk mendapatkan Baolan. Terlebih lagi, kekuatan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno masih tidak dapat diprediksi. Meskipun jelas bahwa lelaki tua ini adalah sisa jiwa dari orang yang sangat kuat, kekuatan itu juga tidak bisa diremehkan. Ning Keichen menahannya, tapi Ning Di tidak tahan. Dia berpikir bahwa ayahnya adalah San Feng kelas 9 dari alam tubuh bugar, jadi dia tidak perlu takut pada siapapun sama sekali. Kamu bajingan tua, kamu benar-benar membunuh anggota keluarga Ning kami dengan santai. Kamu hanyalah sisa jiwa, percaya atau tidak, kamu telah dipukuli sampai mati, menghancurkan hartamu. Ning Ken meraung keras. Kamu bajingan, tutup mulut. Ning Keichen berteriak pada Ning Ken. Hanya saja 3 pelayan dari keluarga Ning meninggal, Ning Keichen tidak ingin mempengaruhi Debao karena hal ini. Tibet, dan lelaki tua itu memandang Ning Ken dengan senyum tipis di wajahnya, dunia ini seperti ini, dan takdir didominasi oleh yang kuat. Jika Anda ingin tidak didominasi oleh orang lain, Anda sendiri bisa menjadi orang yang kuat. Apakah itu kuat? Aku. Ning Ken terdiam oleh kata-kata orang tua itu.